Selamat datang di Replik Resensi Publik. BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua pendengar setia podcast Spotify dan penonton setia YouTube channel BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Nah, pada replik kali ini kita akan membahas film yang berjudul Kartini. Nah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kaira Fayaza dan ditemani oleh rekan saya. Saya bernama Alfarel, biasa dipanggil Omar, dan kami berdua dari Departemen Kajian Strategis BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Oke, di replik kali ini kita akan membahas tentang film yang menarik banget nih. Nah, kenapa tuh? Karena film ini sering terjadi di sekitar kita, namun selalu diajukan permasalahannya, yaitu film Kartini. Film ini tuh menceritakan tentang perjuangan masyarakat Indonesia, terutama perempuan, dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan juga memiliki peran yang penting dalam membangun bangsa. Film ini menyoroti tentang emansipasi wanita, ketidakadilan struktural, serta stigma masyarakat yang menganggap perempuan lebih rendah. Nah, di replik kali ini kita nggak sendirian nih. Kita kedatangan tamu spesial yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Riri. Oke, dan bersama Bang. Aku bisa dipanggil Kiel. Oke, mungkin sebelum kita mulai mungkin kita enaknya manggilnya tuh Kak sama Abang aja ya? Boleh. Boleh. Oke. Oke, mungkin kalau kayak gitu mungkin Kakak sama Abangnya bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Spotify supaya pendengar setia kami bisa kenal lebih jauh nih kepada apa-apanya gitu. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Riri dari Sekolah Perempuan Progresif yang sekarang masih aktif di organisasi di kampus juga kebetulan bareng sama kawan-kawan SPP yang lain. Itu mungkin bisa dilanjut. Oke, sebelumnya halo kawan-kawan semua. Aku mengucapkan rasa apresiasi yang sebesar-besarnya oleh kawan-kawan Fakultas Hukum UPN karena telah mengundang kita, dan kemudian aku juga menaruh rasa bangga yang begitu hebat kepada kawan-kawan karena telah berani mengangkat satu tema yang sebenarnya kalau menurut pandangan orang umum tuh seperti udah nggak relevan lagi. Sepertinya bicara Kartini itu apa sih kira-kira? Nah, itu yang menjadi rasa terharu kita dari kawan-kawan SPP. Nah, kalau aku biasa dipanggil Kiel, nama lengkapnya ya Kiel Pangelativillus. Aku juga bagian dari Sekolah Perempuan Progresif yang sekarang aktivitasnya mengurusi anggota kita yang ada di Pancoran Buntu 2, tempat konflik perampasan ruang hidup yang ada di Jakarta Selatan. Itu mungkin. Boleh nggak Kak ceritain sedikit Kakak dari mana nih mungkin dan ada sekolah perempuan progresif itu apa gitu. Mungkin bisa sekalian taruh Instagramnya dipromosiin sekalian. Boleh, Kiel. Oke, aku mungkin menjelaskan sedikit, cuma nggak terlalu banyak ya, nanti bisa disambung. Sekolah Perempuan Progresif itu adalah salah satu wadah atau komunitas, apa sih namanya ya? Sebenarnya semacam komunitas dari kaum perempuan yang berkumpul di dalamnya atas keresahan yang bisa sama-sama kita ketahui bahwa kekerasan seksual, pelecehan seksual atau yang lain-lainnya yang itu adalah salah satu apa yang terjadi di sekeliling kita sekarang. Akhirnya kita membuat atau berkumpul menghimpun teman-teman untuk gimana nih caranya biar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dari situ kita bangun itu, khususnya kita bangun ini di Pancoran pada waktu itu gitu. Mungkin Bung bisa Ya, dijelaskan mungkin aku lebih juga jelas. nambahin sedikit apa yang dikatakan kawan Riri tadi. Jadi mengingat pembangunan Sekolah Perempuan Progresif itu seperti ada irisan kuat dengan sosok Kartini. Karena kita mengetahui bahwa dunia pendidikan kita saat ini belum bisa mengakomodir kepentingan semua kalangan muda. Kalau dari data saja, sepertinya yang mereka terserap di perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu hanya sekitar 6%, bahkan 6 sampai 10%, artinya dari usia 15 sampai 35 tahun
sekitar 60 juta orang hanya ada sekitar 8 sampai 10 orang yang terserap di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga kehadiran SPP pada saat itu melihat situasi di Pancoran Buntu 2, dari 100 pemuda yang ada 60% mereka putus sekolah, sehingga ada berbagai macam keterlibatan kawan-kawan di kampus bersolidaritas tinggal di sana mengadvokasi warga. Kita juga membayangkan bahwa ada perjuangan era Kartini yang pada saat itu dia juga berkepentingan untuk membangkitkan bangsanya melawan satu kebudayaan yang meminggirkan perempuan. Di Pancoran ternyata situasinya juga serupa. Pada saat itu terjadi kasus pedofil, korbannya itu belasan anak-anak. 15 korban. Ada 15 korban. Nah, kemudian kita juga melihat ada putus sekolah, dan dari situ kawan-kawan yang ada di sana, khususnya perempuan, itu coba mengkonsolidasikan dirinya dalam membangun wadah. Nah, wadahnya itu SPP, Sekolah Perempuan Progresif, dan muara kegiatannya adalah melakukan kegiatan sanggar belajar. Sanggar belajarnya ada namanya Serapan, Sekolah Rakyat Pancoran. Jadi sangat kuat irisannya kayak gitu. Gini. Menarik banget ya ternyata. Iya. Oke, mungkin terima kasih atas perkenalan dirinya dan penjelasannya, penjelasan singkat mengenai sekolahnya. Mungkin kakak berdua bisa, aku mau nanya gimana kabarnya pada hari ini. Kebetulan kabar aku hari ini sudah cukup lumayan membaik. Tadinya emang lagi kurang baik-baik aja. Cuma alhamdulillah karena mau datang ke podcast teman-teman Fakultas Hukum UPN, jadi langsung membaik. Benar-benar kita lagi kabarnya baik, cuma tadi memang Riri lagi kurang sehat kan, makanya dia minta aku untuk ngedampingin, takutnya satu waktu ada kondisi yang nggak memungkinkan kayak Tidak gitu. diinginkan. Oke, kalau Bang Kiel gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya sangat baik dan senang sekali sih, sumpah kayak gitu. Kita akhirnya bisa ketemu lagi, karena kalau di UPN sendiri bareng kawan-kawan Fakultas Hukum itu udah berapa kali, terutama kita menyiapkan agenda kegiatan IWD pada saat itu. Kalau boleh tahu nih, kira-kira kakak-kakak lagi sibuk apa nih? Apa ya? Banyak sih koneksi bukan? Kalau untuk kesibukan yang terdekat menyambut Hari Buruh, Oke. Hari Pendidikan, sama memperluas jaringan SPP sih. Kalau kakak? Sama, mungkin tambahannya itu dalam waktu dekat ini kita juga akan ngerespon Hari Kartini, makanya kita juga punya 2 tulisan yang menarik, nanti bisa kita share ke kawan-kawan. Kedua itu kita juga akan menyambut momentum May Day, Hari Dignas, Hari Marsina, terus Hari Kejatuhan Soeharto, dan di akhir puncaknya di Mei Berlawan, rangkaian kegiatan itu akan kita munculin kegiatan Festival Kebudayaan Rakyat. Kita biasa sebut apa, Working Class Festival, Working Class Festival. gitu. Lumayan sibuk juga ya. Oke, terus semangat ya kakak-kakak berdua, semoga dilancarkan urusannya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung masuk ke topik pembahasan kita nih. Pada siang ini, izinkan saya untuk membacakan sinopsis dari film Kartini. Film Kartini menceritakan tentang kisah sosok dari Raden Ajeng Kartini, seorang perempuan bangsawan Jawa yang hidup dalam masa penjajahan Belanda di akhir abad ke-19. Sejak kecil, Kartini tumbuh di lingkungan keluarga aristokrat Jawa yang ketat terhadap adat dan tradisi. Meskipun lahir dari keluarga terpandang, Kartini justru merasa terkekang oleh sistem feodal dan patriarki yang menganggap perempuan hanya layak berada di dapur, sumur, dan kasur. Kartini tumbuh sebagai sosok yang haus ilmu pengetahuan. Ia sangat tertarik dengan buku dan surat kabar yang memperkenalkannya kepada pemikiran Barat, terutama tentang emansipasi perempuan dan kesetaraan hak. Kartini tetap semangat dalam belajar mencari ilmu meskipun ia harus menjalani masa pingitan, di mana gadis bangsawan dilarang keluar rumah hingga ada yang datang untuk melamarnya. Dan didukung oleh kedua saudara perempuannya, yaitu yang bernama Rokmini dan Kardina, serta ibunya yang bernama Ngasirah. Kartini itu perlahan mulai memperjuangkan hak perempuan, khususnya akses terhadap pendidikan. Nah, ia kemudian mendirikan sekolah bagi perempuan pribumi, serta aktif menulis surat kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda yang kelak dikumpulkan menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, film ini tuh juga menggambarkan perjuangan Kartini melawan ketidakadilan, tradisi yang membelenggu, dan keinginannya agar perempuan itu bisa jadi manusia yang merdeka yang setara dengan laki-laki, baik dalam pendidikan maupun kehidupan sosial. Oke, kita kira itulah gambaran singkat atau sinopsis dari film Kartini. Buat teman-teman yang penasaran dengan filmnya, bisa tonton dari platform film platform nonton film yang tersedia ya.
Nah, kalau menurut kakak nih, bagaimana sih film ini menggambarkan perjuangan sosok Kartini dalam melawan sistem sosial dan yang menindas perempuan pada masa lampau yang dimana para perempuan itu banyak diberikan batasan, khususnya dalam mendapatkan pendidikan dan menentukan nasibnya sendiri. Oke, jadi pada film Kartini ini di mana kondisi Indonesia pada saat itu di bawah kolonialisme Belanda, yang dimana perempuan khususnya di Pulau Jawa tersebut, di tempat Kartini berada itu di mana perempuan itu sangat ditindas gitu, dijadikan masyarakat kelas 2 ibaratnya kayak gitu. Jadi dia gak boleh kemana-mana walaupun sekalipun dia anak ningrat sebenarnya. Nah terus sistem feodal patriarki ini tidak nggak pun terlahir dari, walaupun dia terlahir dari keturunan darah biru atau dari tadi yang kerajaan ningrat itu, sistem feodal patriarki tidak melihat garis keturunan manapun. Selagi dia perempuan maka dia juga menjadi korban dari penindasan kaum perempuan tersebut pada masa itu. Nah, namun Kartini pada saat itu terus mencoba gimana caranya kondisi penindasan tersebut tidak lagi terjadi atau ada perubahan, karena di dalam film tersebut Kartini berupaya untuk bisa bebas menggapai cita-citanya, supaya perempuan tidak terus-terusan menghadapi keadaan yang seperti itu gitu. Sebenarnya tidak cukup hanya belajar, Kartini berupaya menulis bersama mengutarakan buah pikirannya untuk menjelaskan kondisi kehidupannya. Kartini menerbitkan berbagai macam-macam tulisan dia yang dijadikan satu buku. Habis itu dia terinspirasi dari kawan-kawan penanya yang tadi sudah dijelaskan sama teman-teman juga. Kayak gitu sih kalau untuk jawaban yang itu. Terus setelah itu sehingga Kartini itu mempunyai cita-cita untuk mendirikan sekolah perempuan, supaya perempuan itu tidak hanya taunya di dalam rumah tadi, sumur, kasur, dapur, itu gitu aja. Sampai saat ini Kartini adalah salah satu pelopor untuk perempuan-perempuan bisa berada sampai sekarang di perguruan tinggi kayak teman-teman semua sekarang. Gitu. Oke. Nah, Untuk Bang Kiel gimana nih menurut Bang Kiel pendapatnya tentang mesin pertanyaan tadi itu yang zaman sekarang bagaimana film ini menggambarkan perjuangan sosok Kartini yang melawan sistem sosial dan menindas perempuan pada masa lampau, terus karena perempuan lebih banyak diberikan batasan dan susah mendapatkan pendidikan dan susah juga menentukan nasibnya sendiri. Oke, kalau kita tuh melihatnya dari sekolah perempuan progresif bahwa situasi di dalam film ada eranya Kartini itu kan ada di abad 19. Abad 19 itu menggambarkan bahwa situasi negeri ini tadi yang dijelaskan oleh kawan diri masih dalam cengkeraman penjajahan tuh, kolonialisme Belanda. Di tengah-tengah negara kita dijajah, negara kita juga masih bergeser. Kalau sejarah perkembangan masyarakatnya itu bergeser dari sistem kerajaan menuju sistem yang dibawa oleh Barat tuh. Dia mengenalkan bahwa selain kerajaan juga ada bangunan negara, kira-kira kayak gitu. Nah, ternyata sistem kerajaan ini atau yang biasa kita kenal feodalisme itu dia juga meninggalkan satu kebudayaan yang menjadi adat istiadat dia, terus menjadi kultur kebudayaan mereka dalam sistem feodalisme. Yang paling lekat adalah bagi kaum perempuan patriarki, di mana perempuan dijadikan selir atau dijadikan gundik. Kemudian di dalam situasi tersebut ternyata di abad 19 itu lahirlah sosok Kartini sebagai anak Bupati Jepara, yang itu dia sebenarnya bukan dari istri pertama tapi dari gundiknya kalau di dalam film itu kan. Bahkan di pembukaan pertama itu Kartini dilarang untuk memanggil ibunya itu seorang ibu kayak gitu, dipanggil Yu, ya kan, dipanggil Yu. Nah, penderitaan Kartini melihat kondisi perempuan itu di dalam film itu
sudah terjadi sejak dini kayak gitu. Dia dipisahkan dari orang tuanya. Bukan hanya dia, Kartini punya beberapa saudara juga kira-kira. Nah, kemudian dia mengalami situasi dipingit, gitu, dikurung karena seorang gadis di eranya Kartini itu nggak boleh keluar rumah kira-kira sebelum ada yang melamarnya atau Kartini bakal dijual kira-kira kayak gitu. Nah, dipingit sekitar 4 tahun dipingit. Kemudian dia merasakan bahwa kehidupan perempuan itu seperti tidak memiliki kebebasan. Maka Kartini bilang kaki kita dirantai. Ketika Kartini bersurat-surat dengan respondennya, salah satu kawannya Estella dari Belanda, dia menjelaskan, mengabarkan melalui berbagai macam tulisannya itu. Nah, ternyata dari situ ya kan dikenalkan juga oleh kakaknya buku-buku kan, waktu di awal itu kan dikasih kunci ya kan sebagai hadiah. Dan Kartini akhirnya membuka satu lemari isinya buku-buku. Nah, di dalam lemari itu, di dalam buku-buku itu dia akhirnya mengenal banyak sosok juga kayak gitu. Dia mengenal misalkan kalau di era-era itu yang terkenal Mutatuli. Kawan-kawan tahu Mutatuli? Nah, salah satu yang Mutatuli, tulisan Mutatuli. Terus dia juga mengenal menjadi kawan penanya seorang Agus Babel dan Hendrik Habers yang merupakan salah satu pendiri partai buruh yang ada di Belanda. Jadi tulisan-tulisan itu mempengaruhi kehidupan Kartini. Oh, bahwa di negeri lain di Eropa kondisi perempuannya berbeda dengan kondisi perempuan yang ada di dalam negeri ini, kayak gitu. Beda dengan apa yang dia rasakan, bahwa perempuan dilarang berpendidikan, bahkan perempuan dilarang untuk keluar rumah. Nah, ketika Kartini keluar, Kartini melihat keadaan itu lebih buruk lagi. Perempuan petani, anaknya 12 tahun itu udah nikah kayak gitu. Makanya kesadaran Kartini muncul, oh ternyata untuk menyelesaikan persoalan ini butuh membangun satu ekosistem pendidikan bagi kalangan rakyat kita, rakyat miskin yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Karena perempuan tidak berani, perempuan diikat, karena perempuan tidak sadar, karena perempuan tidak mengenyam pendidikan. Paling tidak dia bisa baca dan tulis agar mengetahui dunia luar, agar dia bebas kayak gitu. Kalau Kartini panggilnya apa sih kalau nggak salah itu? Ngit ya apa? Di dalam film itu panggilannya apa? Trinil. Trinil itu kan di dalam film itu jelaskan bahwa burung pantai kayak gitu. Burung kecil pantai kalau nggak salah. Artinya dia harus terbang bebas. Mungkin itu sih. Jadi melalui situasi itu akhirnya Kartini memutuskan untuk membangun sekolah. Perjuangannya itu membangun sekolah untuk perempuan khususnya. Nah, berdasarkan penjelasan kakak gua dan dari film yang kita tonton ini kan film ini nunjukin nih gimana kompleksnya perjuangan wanita untuk mendapatkan kesempatan yang setara lah di Indonesia. Nah, setelah nonton film ini, aku mau tahu pendapat kakak sama abangnya untuk ada nggak sih persamaan antara perjuangan perempuan di Indonesia dari zaman Kartini dan sekarang? Apalagi tuh di zaman itu perjuangannya mungkin kayak lebih susah lah, karena kan emang wanita dianggap lebih lemah dan kurang didengarkan, apalagi mereka juga nggak mendapatkan pendidikan gitu kan, yang seperti yang dimana perempuan tuh cuma dapat pendidikan yang di Belanda doang, sedangkan yang di Indonesia nggak dapat pendidikan gitu sih. Oke, Mas Pedi, apa pertanyaannya? Ada nggak sih Persamaan perjuangan kaum perempuan di masa sekarang sama di masa Kartini? Di masa Kartini. Sebenarnya Kartini kan adalah pelopor untuk gerakan perempuan bisa hadir sampai hari ini, dimana dia adalah contoh untuk kaum perempuan yang sebenarnya persamaan perjuangannya itu ada, dimana sekarang kaum miskin kota, anak-anak pemulung, pengemis, perempuan khususnya, mereka nggak bisa mengenyam pendidikan. Itu sama aja sama di zamannya Kartini. Itu persamaannya mungkin. Nah, perjuangannya kita sebagai perempuan yang sadar, perempuan yang mau merubah, dan perempuan yang tahu itu adalah salah, dan perempuan yang lebih mempunyai nilai lebih mempunyai kapasitas untuk merubah itu. Kita makanya memperjuangkan itu sama-sama sampai hari ini. Kayak gitu. Terus juga kalau misalnya tadi persamaan perjuangan di masa Kartini, bedanya kalau sekarang mungkin nggak ada kerajaan yang dipingit gitu ya, ada juga dijodohin aja sebenarnya.
ya dijodohin biasa aja antara orang tua teman sama teman orang tua kayak gitu. Kalau untuk perbedaannya itu, tapi untuk persamaannya kurasa kehidupannya sama, apalagi di masa sekarang kayaknya lebih sulit ya, lebih sulit banget untuk mendapat pendidikan yang setara, gratis dan terjamin. Mungkin itu sih untuk penjelasannya. Kalau menurut Bang Kiel, Ya, kalau misalkan melihat dari apa yang telah Kartini perbuat dengan kawan-kawan perempuan di era kita, katakanlah, itu sangat banyak kesamaannya sebenarnya. Bahwa seperti teman-teman UPN hari ini kan juga mewaris api UPN, api Kartini kira-kira kan. Maksudnya mengangkat sosok Kartini adalah mengangkat perjuangannya kayak gitu. Nah, jadi banyak persamaannya. Kayak misalkan sekolah perempuan progresif hari ini juga membangun sanggar belajar dan terus mengkampanyekan itu atas situasi pendidikan yang belum jadi milik rakyat, katakanlah. Bahwa misalkan kalau di desa itu menurut BPS presentasi mereka yang perempuan, khususnya presentasi perempuan yang bisa mengenyam pendidikan hanya 6% dari 100% usia 15 tahun ke atas, katakan. Itu pendidikan tinggi maksudnya. Jadi pengalaman kita juga, aku pribadi setelah datang ke Sumatera melihat kondisi satu kota Lubuk Linggau di salah satunya di Sumsel. Nah, itu juga mengabarkan bahwa taraf kesadaran perempuan di kota Lubuk Linggau sebagai sebuah sampel pada saat dia selesai sekolah, yang terbangun di lingkungannya adalah memaksa dia untuk menikah dini. Jadi selalu sekolah, lu kalau nggak punya pasangan untuk dinikahin, lu akan dicemoohin di lingkungan lu. Kira-kira kayak gitu. Kayak gitu. Di lingkungan dekat kita tadi udah disampaikan oleh kawan Riri di Pancoran itu juga terjadi kayak gitu, pernikahan dini, terus nikah di bawah tangan, dan hampir mereka perempuan yang ada di Pancoran yang mengenyam pendidikan tinggi dari 400 kakak yang ada di Pancoran cuma 4 orang perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi dari 400 kakak tuh, orang tuanya ya kan, anak-anaknya perempuan yang mungkin jumlahnya lebih besar daripada laki-laki, ya kan? Itu hanya 4 orang di dalam Jakarta, di Pancoran Buntudio di satu RT kayak gitu. Itu jadi banyak yang akhirnya Kartini perbuat dan kita lakukan kayak gitu. Salah satunya membangun sanggar tadi. Jadi banyak sepertinya irisan-irisan perjuangannya, kayak kawan-kawan mengkampanyekan hak-hak perempuan pada saat aksi-aksi besar, atau menulis tulisan tentang hak dan kepentingan perempuan, atau kawan-kawan di guru misalkan juga punya advokasi terkait pekerja rumah tangga. Itu kan bagian yang tidak terpisah dari apa yang Kartini mulai. Kartini memulai, kita melanjutkan kayak gitu. Oh, oke Kak, kan dari apa yang kakak-kakak omongin ini, terus dalam film Kartini juga kita bisa lihat gesek melihat banyak stereotip kalau perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi sampai S2, S3 atau punya mimpi-mimpi besar. Hingga saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan hanya sebatas pekerja domestik aja. Dan mungkin dari kakak dari SPPI juga ada kasus nggak sih yang sama atau gimana? Yang gimana perempuan itu dilarang untuk bermimpi besar, sekolah lebih tinggi lagi. Kalau untuk kasus yang tadi kakaknya bilang ya, nggak bisa sekolah tinggi. Sebenarnya di SPP ada yang kayak gitu juga. Cuma itu karena faktor ekonomi sebenarnya, bukan karena dia dilarang atau apa. Nah, cuma kawan-kawan SPP itu terbentuknya SPP, kita sama-sama untuk membantu siapapun teman-teman perempuan khususnya yang mau belajar, yang mau berkembang, yang mau hidupnya lebih baik, mungkin dari keluarganya atau dari lingkungan yang lain, dan kawan-kawan perempuan yang mau buat perubahan untuk lingkungannya kayak gitu. Kalau di dalam SPP ya. Ya, tapi ada nggak sih Kak cara gimana mengedukasi untuk perempuan itu mau atau stereotip dari keluarganya untuk ngerasa perempuan itu harus bisa mimpi tinggi, bisa sekolah lebih dari SMA saja atau SD gitu loh. Maksudnya melanjutkan hidup mereka, menentukan jalan hidup mereka Ke sendiri. keluarganya ya. Iya. Edukasi ke Bisa keluarganya, ke keluarganya ke juga. lingkungan gitu-gitu. Sebenarnya kita perlu edukasi itu nggak bisa satu kali atau bahkan nggak bisa sampai 100 kali, harus beribu-ribu kali untuk edukasi ke orang atau masyarakat yang menurut dia tuh sekolah nggak usah tinggi-tinggi, nggak penting, apalagi perempuan nanti ujung-ujungnya akan di rumah kayak gitu tuh. Pemikiran itu yang harusnya dihilangkan sekarang.
Gimana caranya kita buktiin sebagai perempuan kalau kita nggak bisa dianggap selalu sebelah mata, kita nggak bisa selalu dianggap rendah, kita nggak bisa selalu dianggap kalau kita nggak bisa mengerjakan yang laki-laki kerjakan. Sebenarnya kita bisa mengerjakan semua hal. Gimana cara kita menunjukkannya? Itu dari perjuangan perempuan, dari keberhasilan kita, keberanian kita untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk menyampaikan ide-ide kita gitu, untuk membangun tadi sekolah, membuktikan kepada seluruh masyarakat atau lingkungan keluarga, lingkungan sekitar yang mana selalu menganggap remeh perempuan, kita membuktikannya dari situ. Kalau kita tuh harus dan wajib mendapatkan pendidikan tinggi, pendidikan yang layak, itu karena itu. Jadi kita harus menghilangkan tuh pikiran-pikiran yang tadi nggak usah sekolah tinggi-tinggi ngapain, kayak gitu-gitu sih Kak, mungkin. Kalau menurut pandangan Bang Kiel gimana? Ya kalau aku itu udah jelas, misalkan terkait pertanyaan bagaimana upaya untuk menjelaskan kepada Edukasi. keluarga misalkan agar perempuan mendapatkan hak atas pendidikan. Sebenarnya permasalahan itu hadir dari situasi ekonomi kan yang Betul. tadi kawan Riri Korban, sampaikan. Mereka sebenarnya bukan tidak mau menyekolahkan anak, tapi memang karena situasinya yang mayoritas, kalau mereka yang menengah ke atas itu kan umumnya perempuannya pada bisa sekolah, ya nggak sih? Tapi yang lapisan ekonomi menengah ke bawah ini, di mana perempuan dalam kondisi kebudayaan dia dipaksa untuk mengalah. Tadi ada asumsi, lu ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh lu nanti ikut suami kok. Iya nggak sih? Iya. Kan kayak gitu. Itu asumsi yang kita sering dengar kayak gitu di telinga perempuan, diperhadapkan oleh perempuan. Terus ada juga asumsi, lu ngapain sekolah tinggi itu, lu juga urusan dapur kok, ngurusin suami dan lain Ngurusin sebagainya anak. itu, ngurusin anak. Nah, asumsi itu lahir atas situasi ekonomi. Situasi ekonomi itu akhirnya meminggirkan hak perempuan. Nah, kalau misalkan kita lihat perempuan adalah bagian dari warga negara, tentu di dalam konstitusi bahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sudah menegaskan bahwa berdirinya pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah tanah air Indonesia, dan salah satunya tugasnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia juga menegaskan pasal 48 bahwa wanita berhak atas pendidikan, kayak gitu. Dalam konteks hukum, ternyata negara diberikan tanggung jawab untuk memastikan pendidikan itu hadir di tengah-tengah rakyatnya, terutama perempuan yang mengalami satu konstruksi kebudayaan yang dimana dia dipinggirkan karena situasi ekonomi kayak gitu. Sehingga situasi ekonomi berkaitan langsung dan erat dengan situasi kebudayaan masyarakat kita kayak gitu. Kayak misalkan perempuan yang saat ini ada di parlemen, apakah dia mewakili kepentingan perempuan? Kita SPP menganggap tidak. Mereka tidak mewakili kepentingan perempuan. Bagaimana ada salah satu kawan kita misalkan di kampus UPN, dia terancam untuk putus sekolah, apa tindakan dari parlemen katakan sebagai program perempuan? Atau misalkan undang-undang PRT yang usianya sudah belasan tahun tidak pernah disahkan, undang-undang TNI yang baru dibahas tiba-tiba disahkan gitu. Nah, situasi itu yang ternyata harus kita jelaskan kepada orang-orang tua di lingkungan masyarakat miskin, untuk mereka juga punya kepentingan mengangkat harkat martabat hidupnya kayak gitu. Dengan berbagai kesulitan, hambatan iya, tapi kita akan berupaya bersama-sama untuk memperjuangkan itu. Karena pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara kayak gitu. Kan dari kasus kali ini sama dalam film Kartini ini kita bisa melihat gesekan antara perempuan yang memperjuangkan haknya dalam diberi kesempatan berbicara, belajar hingga menjalani hidup mereka sendiri. Nah ini jadi aku mau bawa balik nih ke scene awal yang diperlihatkan kalau tradisi daerah atau yang kita sebut pingitan, itu tradisi yang membuat perempuan itu kayak Kartini harus dimasukin di kamar pingitan, dimana kalau dia tuh udah nyampe usia balik, terus dia harus mengikuti tradisi ini supaya dia bisa mendapatkan gelar Raden Ayu. Nah aku mau tahu gimana opini atau pandangan kakak-kakak tentang ini gitu, pingitan ini gitu, terhadap ketika Kartini itu memperjuangkan martabat perempuan dengan melawan tradisi yang menjadi stigma masyarakat tempat kayak gitu. Mungkin Bang Kiel dulu. Oke, aku ya. Iya. Jadi kalau di film itu sedih banget sumpah, gua tuh aduh, slow aja kali ya. Maksudnya jadi marah gitu.
melihat kondisi perempuan diperlakukan seperti itu, disuruh jalan jongkok, ya nggak sih, tata keramanya diatur, kemudian tadi diperlakukan apa semena-mena, dikurung, terus nggak boleh keluar sampai nanti usianya apa, kok di Balik sampai balik iya. atau sampai Sampai dia level dilamar pertama, iya. kayak gitu. Itu apa ya, situasi yang tidak boleh kita benarkan. Kemudian situasi itu menjelaskan kepada kita di dalam film bahwa feodalisme, kebudayaan kerajaan yang mewarisi patriarki, dan dia mempraktekkan tradisi pingit adalah sesuatu yang merantai kaum perempuan. Jadi kayaknya kalau sekarang nggak ada deh ya. Ada nggak sih, masih ada nggak? Kayak masih ada di beberapa daerah Jawa dipingit kayak gitu. Nah kalau misalkan kita, apa sih pertanyaannya, aku jadi bingung nih. Kayak Budaya pingitnya itu ya? iya, tentang yang memperjuangkan martabat perempuan kayak melawan tradisinya. Apalagi ketika Kartini kan tetap berusaha untuk yang dia ngasih scene di mana dia ngasih surat, dia berusaha kan pas Ngirim ketika surat tanya itu balik, ya? ngirim surat lagi terus-terusan dengan cara yang berbeda, itu kan memperjuangkan dia gimana kalau dia itu tetap pengen untuk sampai suratnya itu ke budaya luas. Nah ya, apalagi kalau kita lihat pingitan ini juga ngebikin kayak perempuan tuh dibikin kayak untuk menunggu ada yang melamarnya kan. Nah dan juga yang melamarnya itu kayak bisa jadi untuk istri pertama, kedua maupun ketiga. Jadi kayak mungkin ya aku mau nanya pandangannya itu aja sih gitu. Iya, jadi tadi benar budaya pingit itu akhirnya menyandra perempuan, memenjarakan perempuan, dan sehingga Kartini memperjuangkan situasi atas adanya kebudayaan pingit tadi pada saat dia dikurung, dia belum sadar, dia belum tahu kalau budaya ini sangat berbahaya bagi perempuan. Tapi setelah dia tahu, dia tidak mempraktikkan itu kira-kira. Kayak misalkan di kampus kan sering kita dengar budaya senioritas lah, kayak gitu. Nah, dia tidak mempraktikkan budaya pingit kepada dua adiknya. Makanya pada saat adiknya dipingit, iya nggak sih, di dalam film tuh adiknya sempat dipingit. Nah Kartini yang mendampingi dan dia mengatakan ruangan ini ruangan bebas, ruangan ini ruangan merdeka buat kalian. Kita harus menghapuskan budaya pingit yang nantinya kita tuh seperti barang diperjualkan kayak gitu. Apakah kalian mau mencintai laki-laki yang bukan pilihan kalian, sederhananya Dipaksa untuk mencintai. kayak gitu. Apalagi kan Kartini sama adik-adiknya itu kan nikah karena pernikahan politik doang. Menurut kakak, pandangan kakak terhadap pernikahan politik untuk, kan karena orang tuanya udah berjanji kan ya, gimana menurut kakak bagus nggak sih perempuan jadi apa ya, jadi persembahan untuk kelancaran politik atau semacamnya? Nah, kalau menurutku itu amat sangat tidak bagus untuk dicontoh, karena yang tadi udah Bung Kiel bilang kalau kita dipaksa untuk menikah atau dipaksa untuk mencintai orang yang bukan pilihan kita, kan itu sebenarnya nggak bagus gitu kan. Itu kan karena keterpaksaan semuanya. Cuma pada saat itu di dalam film itu dia nggak bisa, tidak ada pilihan lain, cuma ada satu pilihan itu aja. Jadi dia juga sebenarnya nggak bisa untuk memilih karena nggak ada pilihan itu kan. Makanya Kartini terus-terusan untuk berusaha untuk mencari cara gimana caranya meminta tolong, dengan cara tadi kirim surat terus menerus dengan berbagai cara, walaupun dia ada di satu dalam kamar yang kamar pingitan itu, tapi dia di dalam kamar itu setelah dia membaca buku itu, dia jadi terus-terusan mencari cara gimana kita nggak bisa terus-terusan ada di fase kayak gini, kita nggak bisa terus-terusan terpaksa dalam semua hal, dalam segala hal kita nggak bisa terpaksa kayak gitu. Kalau untukku itu nggak bagus. Kalau untuk Gitu. Bang Kiel gimana? Wow, itu sangat menghina sih sebenarnya. Iya. Menghina harkat martabat kita sebagai manusia, bahwa kita diberikan kesempatan untuk menentukan nasib kita kan. Jadi Kartini sempat, kalau di dalam film Kartini sempat memperlihatkan keterbatasan dia sebenarnya. Kenapa akhirnya dia terpaksa untuk dijodohin? Karena dia sadar pada saat itu di tengah-tengah situasi yang sangat memojokkan perempuan, dia hanya satu orang kira-kira dari kalangan Hindia Belanda. Sehingga akhirnya di dalam film itu
dengan keterpaksaan yang begitu berat kayak gitu. Kartini harus melakukan, tapi catatannya dia meminta persyaratan kan, ada syarat kayak gitu. Ketika dijodohin dengan salah satu bupati dari Rembang yang udah punya istri 3, dia menjadi istri keempatnya. Nah ternyata dia tidak berhenti hanya sebatas mengalah, tapi dia memberikan syarat, misalkan salah satunya syaratnya harus sosok laki-laki yang akan dia nikahi itu harus mendukung cita-citanya, salah satunya membangun sekolah kayak gitu. Nah ternyata eh, itu sebagai taktiknya Kartini lah kita bisa katakan. Tapi taktiknya Kartini. Tapi yang kita lihat dari SPP, keterbatasan Kartini itu nggak boleh diulangi. Artinya ini juga menjadi kritik kayak gitu, kritik yang terjadi terhadap kita semua, bahwa Kartini yang sendiri aja dia berani. Bagaimana kita yang saat ini punya kepentingan untuk membangun wadah yang begitu besar terhadap kepentingan hak-hak perempuan. Jadi untuk melawan itu, karena itu nggak baik, ya perempuan harus menggalang kekuatannya, mengkonsolidasikan dirinya, mengkampanyekan seluas-luasnya bahwa poligami, pernikahan yang dini atau perjodohan yang mempersempit hak demokrasi perempuan itu harus ditentang dan dilawan sekuat-kuatnya kira-kira. Gitu. Oke, ini kan dari apa yang kakak omong ini, tapi aku ngeliat Kartini itu ketika di masa pingitan, aku paling suka dialog yang tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terus terbang terus bebas-bebas ya, kayak nama dia yang Trinil itu loh. Trinil ya. Terus abis itu gimana dia tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan dunia luar, membangun relasi dan memanfaatkan privilege dia, apalagi kan dia anak bupati Jepara kan. Jepara. Terus dia tuh bisa banyak belajar, terus berkorespondensi juga. Dia kan memanfaatin privilege-nya banget tuh. Dia ikut bapaknya pergi kemana-mana buat ngebangun relasi sama bule dari Hindia Belanda kan. Terus abis itu benar-benar bikin efek domino yang gak hanya nguntungin dirinya, tapi kayak contohnya masyarakat sekitar. Kayak ketika dia saudaranya memperkas seni ukir dari Jepara, itu keren banget menurut aku, yang hingga saat ini tuh masih eksis sampai sekarang. Kalau kakak dari kakak ini ada nggak sih scene yang paling kakak suka atau dialog yang paling kakak suka? Kalau aku kebetulan suka semuanya karena dia menginspirasi kita sebagai kaum perempuan ya. Tapi yang paling suka sih itu yang dia yang dia berusaha buat ngasih surat tuh buat ngasih tahu keadaan dia tuh kayak gini loh gitu. Kalau aku itu Tapi itu tadi bagus sih. di bagian yang Kartini harus mengalah tadi. Oh, iya. Dia duduk ya kan dengan keluarganya berdiskusi, dia dipaksa, ditekan ya kan, tapi dia tetap tegak terhadap pendiriannya untuk menegakkan cita-cita terhadap kepentingan perempuan. Dia akhirnya menyampaikan 4 syarat kalau nggak 5 syarat. Kalau nggak salah ya. 5 syarat ya kan. Ya tadi di syarat itu cukup drama lah, kira-kira cukup drama ya kan. Bahkan baru disampaikan 2, ibunya mengatakan cukup ya kan. Ya. Jangankan 1-2 syarat itu terpenuhi, semuanya nggak akan terpenuhi kayak gitu, akan dihalangi. Itu sama bagian pada saat Kartini menjalankan pernikahannya itu dia menyampari ibunya lah kira-kira. Itu Iya, itu yang sedih sih. itu sedih kayak gitu, itu sedih. Wah, gila dia. Yang pamit ya, yang Maksudnya dia menjadikan dirinya martir kayak gitu. Mengorbankan dirinya untuk kepentingan besar bagi kaum perempuan. Oh, tapi dari Kak Riri itu tuh aku juga, menurut aku menarik banget pas dia berusaha ngasih surat pertama yang awalnya dititipin ke adiknya, yang dia mau nganter iya. sendiri, terus habis itu nganterin nitip ke adiknya, Terus ketahuan kan? Iya, ternyata dimasukin dalam sayur asem. Itu kayak kaget banget, itu Iya, pintar bener. juga sih. Beneran, aku Terus suka yang gitu. itu kayak apa ya, dia tetap berusaha buat nyari jalan pintas untuk memperjuangkan dia bisa berkorespondensi sih. Iya, Terus kalau dari Kak Kiel itu tuh aku nangis pas bagian Nangis ya? Kartini sungkem sama ibunya, apalagi dari scene awal kan dimana dia dilarang untuk menganggap ibunya kan, terus pas dia sungkem itu berani, kayak dia kan menantang sistem sosial kayak tradisi tuh kalau misalnya ibunya tuh nggak dianggap kan jatuhnya. Tapi tuh aku nangis, itu bener kayak nyentuh banget gak Itu sih? banget ya, Lebih parah banget. banget sih itu. Itu terus abis itu yang apa namanya, dari awal yang dia benar-benar memihak ibunya banget, kayak pas dia kasih 5 syaratan itu,
dia tetap minta ibunya. Salah untuk satunya masuk. adalah Iya. ibunya untuk tidur di kamar depan, Betul. ya, di Iya. kamar pembantu itu ya. Jadi kayak aku ngerasa dia benar-benar memperjuangkan nggak cuman dia juga, ada dia tapi ibunya juga untuk dapat kesetaraan juga gitu loh. Sama yang menurut aku kalau yang sedih itu juga yang dimana adiknya Kartini tuh dipaksa dinikahkan itu. Menurut aku Oke, sedih benar, juga tuh benar, karena benar. kayak dia adiknya dimanfaatkan buat kayak ibaratnya cewek tuh kayak dimanfaatkan buat alat politik doang karena janjinya di masa lalu, dimana ayahnya itu mementingkan kayak janji kayak kalau uh, aku nggak nepatin janji kayak bakal ngefek ke politika dia lah gitu, kepentingan dia. Dan di situ pas ada adiknya yang kedua nangis melihat apa kakaknya itu dinikahkan secara paksa, kayak padahal dia tuh ngomong kayak keduanya itu kedua adik katanya ngomong ada sih di mana mereka berdua ngomong kayak aku nggak mau menikah karena mereka tuh udah kayak bisa membuat orang tuh bahagia dengan memperluas Dengan apa seni menikah. ukir gitu tuh, yang dia untuk seni ukirnya tuh buat dibawa ke Belanda kayak gitu tuh. Dan kemudian tiba-tiba scene itu ada yang dimana dia dinikahkan, itu menurut aku juga sedih sih kayak gitu, yang mungkin jadi indikasi kayak salah satu indikasi kenapa Kartini tuh pengen memperjuangkan haknya, mungkin karena jadi dari adanya lah gitu, menurut aku tuh kayak gitu. Tapi pas dia minta persyaratan itu dan ada yang nyentuh lagi itu ketika kakaknya ya pulang bawa anak terus ngabarin bener, kalau bener, misalnya bener, suaminya bener, itu pengen nambahin Istri lagi. Iya, mau kawin lagi Itu dia, ada tuh. mau nikah lagi ya. Anjir itu sedih banget, apalagi kan di situ keadaannya Kartini tuh lagi diminta untuk jadi istri ke 4. empat, jadi Keempat. itu kayak apa ya, sangat nyentuh Sedih, terus sedih, sedih membingungkan banget sih. gimana Iya. gitu. Apalagi Kartini juga pas itu kan juga pas dari awal di masa pinggitan dia juga nggak pengen nikah kan. Pas dia itu ada scene di mana dia tuh masak, diajarin masak, kayak dia tuh nggak pengen masakin untuk lakinya tapi buat cowoknya yang emang dia tuh benar-benar cintai gitu, bukan karena terpaksa gitu. Itu menurut aku kayak apa ya, keterbalikan lah, nggak sesuai sama keinginan Kartini itu sendiri gitu kan. Nah, baik lagi nih, menurut kakak, jadi titik putar balik gimana Kartini itu sudah bisa membuktikan bahwa ia mampu dan melampaui orang yang meremehkan mereka. Nah, kalau menurut kakak nih, gimana sih titik putar balik perempuan harus memperjuangkan ketika diremehkan? Titik putar balik kita saat kita diremehkan sebagai perempuan, kita membuktikan tadi kalau perjuangannya, kalau semua yang kita lakukan itu bukan omong kosong, dan semua yang kita lakukan itu mempunyai capaian yang ini untuk pembuktian ke orang yang tadi, membuktikan ini titik baliknya loh, kalau kita tuh sebagai perempuan kita membuktikan kalau kita tuh bisa mengerjakan, kita bisa melakukan yang laki-laki juga lakukan gitu. Pembuktian sih sebenarnya, pembuktian. Kalau untuk di film Kartini juga sebenarnya Kartini ingin mengekspresikan itu, cuma karena dia terbatas karena kehidupannya yang kayak gitu, dan dia nggak punya akses lebih kan karena dia udah terlanjur mau nikah. Jadi ya udah, itu kalau di masa sekarang sih kayak gitu. Oh, tapi itu ada di film Kartini yang kalau nggak salah asisten apa siapanya kakaknya kembali mengkekang dia lagi. Oh, yang cowok. Yang cowok. Oh, yang Yang kakak dua. pertamanya itu Iya. ya. Pas dia baru mulai ngerintis yang seni ukir. Betul. Itu kan Iya. nggak- Yang tiba-tiba kakaknya dateng lagi. Iya, terus kan kakaknya juga ikut dalam yang dia ngasih briefing kepada para pengukir. pengukirnya itu. Itu tuh kan ada yang remehin juga tuh asistennya. Terus itu jadi bener-bener titik putar balik yang itu scene aku juga Betul, aku betul. suka banget itu pas dia bener-bener bisa ngebuktiin kalau misalnya dia bisa bikin ukiran Jepara itu terkenal Jadi banget. terkenal, iya, Apalagi kan betul. jadi ekspornya dia ngekspor ukir-ukiran gitu kan. Iya. Terus habis itu dia ngasih dia ada scene juga gimana anak-anak yang ngasih makan ke dia itu bilang makasih banget. Yang dia lagi naik Iya. delman itu Iya, ya. sebagai Iya, apresiasi Iya. dia. Iya. Karena jadi berkembang Iya. gitunya. Betul itu. Kalau dari Bang gimana nih? Kalau aku masih yang tadi Kartini waktu didiskusikan untuk dipaksa menikah tuh, itu tuh juga ada satu proses pembuktian yang cukup besar di tengah-tengah kondisi perempuan. Ketika dia menjelaskan syarat yang nggak penting itu menurut ibunya, ternyata kakaknya mengalami hal yang serupa dan dia langsung menjelaskan Kartini benar, dia bilang kan. Kartini benar kayak gitu. Jadi bukti. Ayu mendukung kamu sepenuhnya kayak gitu. Lanjutkan Kartini. Nah, itu menjadi bukti bahwa sebenarnya ibunya juga tahu kayak gitu. Ibunya juga tahu apa yang akan dirasakan perempuan karena ibunya mengalami Iya, ibunya situasi yang juga. serupa. Ibu apa ya? Ibu angkatnya kalau bisa dibilang ya.
semua perempuan di situ mengalami situasi yang serupa kayak gitu. Cuma karena ada pertentangan juga kan di negeri kita tuh Indonesia dengan Belanda, ya kan? Maka londo-londo itu nggak ngerti apa yang ibu rasakan, apa yang sudah ibu korbankan, dan pengetahuan barat yang kamu baca belum tentu bisa menggantikan pengorbanan ibu kira-kira. Nah, memang ada pertentangan kolonialisme dengan lapisan pribumi. Nah, tapi sejarah panjang membuktikan bahwa akhirnya setelah Kartini memperjuangkan sebagai pelopor, pembuktian selanjutnya di Kongres Perempuan pertama sebenarnya. Di Kongres Perempuan pertama di bulan Desember kira-kira 22 sampai 25 di Yogyakarta, itu Kongres Perempuan pertama, dihadiri oleh perwakilan-perwakilan perempuan, dia mengangkat isu Kartini sebenarnya. Mengangkat isu Kartini kayak gitu. Dia akhirnya mengangkat satu isu besar yaitu poligami. Perempuan menentang poligami. Yang kemenangannya itu tercapai di 1935. Kayak gitu. Jadi penuh banyak pembuktian kayak gitu. Apa tadi istilahnya? Putar balik ya? Titik putar balik. Titik putar balik kayak gitu. Titik putar balik kayak gitu. Tapi mungkin di kasus-kasus kakak kan di SPPI juga nih, ada nggak sih yang kayak pas keadaannya Kartini gini, kayak dia jadi istri kedua apa untuk pernikahan politik lah, terus abis itu dia ngerasa hak yang dia dapat ketika jadi istri kedua atau istri pertama itu hilang gara-gara hal itu. Gak ada sih ya kalau di SPP jadi istri kedua atau kepentingan politik kayaknya. Nggak ada, kita tegas, Iya. kita ada ADRT-nya dilarang berpoligami. Ya, kita dilarang poligami, kita dilarang melukai perempuan, merendahkan harkat martabat perempuan, kita harus menjunjung tinggi perempuan, kita harus memberikan ruang besar kepada perempuan, laki-laki harus mendorong itu sebagai Ruang satu aman. kepentingan politik, kayak gitu. Jadi kita tegas. Nah, aku mau nanya nih, ngomongin tentang poligami ya. Kalau buat FFP aku mau nanya nih kayak pendapatnya tentang poligami itu gimana? Kayak apalagi mungkin kalau kita bawa dalam faktor agama Islam tuh mengajarkan kalau misalnya diperbolehkan untuk berpoligami asalkan kita sebagai cowok tuh bisa untuk bersikap adil untuk istri-istri kita gitu ibaratnya. Menurut aku mau nanya kayak gimana sih menurut SPP gitu? Coba Bung, kalau menurutku aku tidak mengaminkan poligami ya, walaupun di dalam agama boleh poligami asal adil. Mana ada perempuan yang mau dijadiin salah Iya, pilihan kedua gitu kan, maksudku. Opsi kedua ya. Sebenarnya nggak cuma jadi istri ya, di tahap masih pacaran aja juga nggak mau pasti kalau jadi yang kedua kan. Iya. Teman-teman pasti kayak gitu sih. Kalau misalnya dari aku benar-benar nggak sepakat sama poligami itu. Kalau Mungkin- aku menyambung berkata tadi benar, kita nggak sepakat. Sebenarnya kalau di dalam Islam itu kan kita lihat juga konteksnya, iya nggak sih? Benar. Itu akhirnya dijadikan satu kelonggaran, bisa dibilang satu kelonggaran, karena aku juga takut salah mungkin kan nih bicara, maksudnya hal yang hal yang udah seharusnya lah kayak gitu. Tapi setidaknya kelonggaran yang dimaksud untuk bisa bersikap adil itu kan sebuah yang abstrak. Bisa adil menurut gua ya kan, belum tentu menurut Iya, Bung, sebenarnya, ya kan? saya belum tentu adil. Apalagi menghadapi situasi yang tidak sama konteksnya tuh, bahwa poligami dibenarkan misalkan pada saat itu Nabi Muhammad menikahi seorang janda yang bukan dilihat atas sebagai objek kayak gitu, tapi dia subjek yang harus diangkat harkat martabatnya. Dan kemudian pada satu pandangan terkait soal gender itu belum berkembang konteksnya kayak gitu. Mungkin kalau gender berkembang ada cara lain yang dilakukan untuk bisa membantu janda-janda tadi, kira-kira kayak gitu. Makanya kalau kita melihatnya nggak bisa kayak gitu, adil itu dalam konteks yang abstrak, dia harus dipertegas kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan gua sebagai laki-laki mau membantu seorang perempuan kan nggak harus gua nikahin, kira-kira kan sebenarnya kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Masuk akal. Tapi bisa dengan cara lain lah kayak gitu. Ada opsi lainnya lah gitu. Karena satu lagi Bung, karena ada kepentingan politik. Ya. Kenapa perempuan dipoligami, perempuan dipaksa nikah itu ada kepentingan politik. Perempuan nggak boleh berangkat untuk menjadi pemimpin. Iya, kan waktu perdebatan ayahnya itu ketika Kartini mau keluar negeri sekolah ke Eropa, itu kan perdebatan juga tuh. Itu scene yang juga aku suka tuh, ya kan? Berarti Mengubah tradisi gitu. merubah tradisi. Ini bahaya. Nanti perempuan menuntut dirinya untuk jadi pemimpin. Ini berbahaya kalau didengar rakyat miskin. Mereka akan itu Iya. itu menjelaskan bahwa ini kepentingannya salah satunya kayak gitu. Oke.
pengen dibuat seperti ini gitu Mm-mm, sistemnya gitu betul, kan. Bung. Eh, kalau dari film ini kita ngambil kesimpulan kalau film Kartini memperjuangkan kesetaraan hak perempuan khususnya dalam bidang pendidikan. Kisahnya itu menunjukkan gimana ia berani melawan tradisi dan sistem patriarki demi masa depan yang lebih baik bagi kaumnya. Film ini menginspirasi penonton untuk memperjuangkan keadilan dan pendidikan bagi semua tanpa memandang gender. Oke. Eh, Kalau dari kakak ada pesan dan kesan nggak sih yang menurut kakak itu kayak sampai sekarang itu harus diimplementasikan kepada masyarakat sekarang terutama perempuan, apalagi kan stereotip di sini tuh masih kadang menggunakan sistem patriarki. Boleh pesan? Aku Boleh. apa ya? Pesan aku untuk para kaum perempuan yang ada di seluruh penjuru negeri, dimanapun berada, perempuan maju. Aku percaya kalau misalnya perempuan, kalau kita sama-sama terus berjuang, kalau kita sama-sama terus melimpahkan ide-ide kita akan terus berkembang dan kita nantinya tidak akan terus-terusan ditindas atau dianggap masyarakat kelas 2. Gitu sih untuk aku. Kalau Acia Pesan. gimana? Kalau aku mau bacain satu tulisan Kartini, Boleh dong. maksudnya satu pesan. boleh tuh. Iya. Boleh Iya. deh. Baca Satu apa? Baca kamu baca aja. Silakan. Kalau aku mau bacain, jadi ada satu tulisan Kartini untuk atau surat lah, surat kepada Nyonya Van Kol 4 September 1901. Kartini mengatakan, pergi, garap kerjamu, melaksanakan cita-cita. Kerja buat hari depan, kerja buat kesejahteraan ribuan. Yang terbungkuk-bungkuk di bawah tindasan hukum-hukum yang tidak adil, di bawah paham palsu tentang baik dan buruk. Pergi, menderitalah dan berjuanglah, tapi kerjalah buat keabadian. Jadi pesannya itu. Jadi jangan takut, walaupun kita menderita, tapi kita bekerja untuk keabadian, kesejahteraan bagi banyak umat manusia yang terbungkuk-bungkuk, terutama perempuan di dalamnya. Oke. Tapi jujur aku masih benar-benar tersentuh banget sama film Kartini. Kayak aku ngerasa nonton film sekali aja nggak cukup gitu. Gimana Aku dia nonton sampai 2 kali. hebat. Aku 2 kali. 3 kali lah. Enggak. Gua sekali. 2 kali. Gimana, apa ya, apalagi film itu dibungkus 2 kali. dengan baik banget. Gimana penggambarannya itu dengan dari awal tuh dia dikekang, dipingitan, terus sampai dia bisa membuktikan dirinya sendiri, sampai dia melawan sistem sosial yang dia tadi suka ke ibunya lagi. Itu menurut aku masih tetap hebat banget. Itu menurut kakak nih rekomendasi nggak film-film ini ke yang lainnya? Ini rekomendasi banget sih buat kaum perempuan yang mendengarkan dan menonton. Itu wajib ditonton film Kartini. Wajib banget ditonton. Kita juga Sangat kita rekomendasi. juga dalam waktu dekat ini pada saat momentum Hari Kartini di Pancoran juga akan menonton film tersebut. Kita mau bikin acara nobar. Dari SP. Nah mungkin ya aku juga lupa mention nih tadi ada scene sebenarnya yang menurut aku juga menarik gitu, yang dimana menurut aku titik balik dari perjuangan Kartini itu juga dipengaruhi banget. Menurut aku yang paling berpengaruh tuh selain pemikiran Kartini yang emang pengen memperjuangkan perempuan, dari pemikiran dia yang udah dia tuh nggak terima kalau dia dipingitan, yaitu dengan bantuan abangnya tadi tuh menurut aku. Karena abangnya yang bernama Tokro Kartono itu yang tadi seperti Bang Kiel bilang kayak itu dia untuk apa ngasih kunci yang katanya tuh kunci buat kebebasan dari pintu kamar pingitan gitu. Dan kemudian itu Kartini tuh bisa baca buku yang jadi tuh kayak itu kesempatan dia buat dia tuh belajar tentang pemikiran-pemikiran barat yang kemudian ketika itu dia punya pikirannya sendiri gitu, menambahkan pemikiran dia. Dan kemudian ketika adik-adiknya itu udah memasuki usia yang bisa masuk ke kamar pingitan, adik-adiknya juga diajarkan juga sama Kartini. Jadi pemikiran Kartini yang udah untuk dibuat seperti itu, yang untuk dia pengen memperjuangkan perempuan, kemudian diteruskan lagi kepada adik-adiknya. Menurut aku sih itu kayak scene yang jadi awal mulanya gitu. Kayak menurut aku sih kayak gitu sih. Bener-bener. Kalau menurut abang gimana kayak gitu scene itu? Itu bener, itu kalau aku melihatnya itu awal mula akhirnya Kartini melihat dunia luar. Selama ini kan Kartini nggak pernah tahu banyak selain di lingkungan keluarganya sebagai kalangan ningrat, dan kayaknya cuma di situ doang deh. Karena untuk keluar rumah juga belum diperbolehkan karena masih dalam
fase tahapan maksudnya masih dalam keadaan dipingit kayak gitu. Betul. Ya, jadi itu akhirnya yang membuka cakrawala Kartini untuk melihat kehidupan perempuan di belahan dunia lainnya. Ternyata apa yang dialami ini satu penindasan. Harusnya perempuan bisa mendapatkan posisi sama dengan laki-laki atas kesejahteraannya, atas hak demokrasinya. Ternyata mereka juga pernah mengalami itu dan mereka memperjuangkannya dengan cara ini kayak gitu. Itu keberangkatan awal kesadaran Kartini lah. Iya, benar. Lagi yang dia ada scene juga yang gimana dia memajukan pendidikan juga ketika Kartini pas kecil minta tetap ajari ibunya kan yang bahasa Belanda kalau nggak salah. Itu tuh ibunya bilang ibunya nggak bisa. Tapi iya. Terus abis itu akhirnya dia ngerasa tuh pas dia udah besar kalau pendidikan itu harus rata, nggak cuma dari bangsawan doang yang bisa bahasa Belanda, tapi harus semua. Jadi ketika dia besar dia bikin yang ngajar di rumahnya itu tentang bahasa Belanda juga, dan menurutku itu benar nyentuh. Kalau kakak gimana? Bener, itu aku juga ini sih, karena menurutku itu dia nggak mau jadi dia nggak mau perempuan itu atau anak-anak yang ada di masanya itu nggak bisa baca tulis, makanya diajarin biar nggak itu sih. Nyentuh banget sih itu scene itu, karena yang lain juga harus bisa, yang nggak cuma gue doang yang bisa gitu di situ. Untuk Bangkia? Iya, itu pesan abangnya sih sebelum dia pergi ke Belanda kalau nggak salah ya. Iya, benar. Kalau bukan, tapi di pertemuan kedua abangnya berpesan jangan sampai pengetahuan atau ilmu, dia kan haus yang banget kan di hutan itu yang di hutan ya kan, di kebun apa di hutan sih? Ya di kebun gitu. Ya disitulah kira-kira dia berkata jangan sampai kesadaran yang kamu punya itu hanya berhenti di kamu, Iya. kan kayak gitu. Tapi disebarluaskan juga. Betul, ilmu yang berguna adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu akhirnya dijadi, dan itu akhirnya memantik Kartini untuk membangun sekolah. Oh iya benar. Akhirnya Kartini menemui perkampungan kumuh. Dia menanyakan satu-satu perempuan di sana nikah kapan ya kan. Ternyata dia nikah 12 tahun, dia sadar ternyata sekacau ini apa yang dia rasakan, ada yang lebih berat lagi nih, harus kita bangkit bareng-bareng kayak gitu. Terus kan ini kan benar-benar feminis kan, mengangkat derajat perempuan. Kalau untuk sistem hukum Indonesia yang sekarang nih udah cukup responsif nggak sih Bang dan Kak, kalau misalnya terhadap kebutuhan perempuan dalam bidang pendidikan? Aku sejauh ini sih sistem hukum di Indonesia cukup responsif, cuma dia nggak cara ngomongnya gimana ya, belum belum merata, cuma Belum bisa diskusi dengan baik. Belum bisa diimplementasikan dengan baik, terus belum bisa sebenarnya merata. Kita lihat udah sampai pelosok negeri ada sekolah, cuma itu dia nggak diimplementasikan dengan baik pendidikan itu gitu. Cuma sekolah ada aja gitu kan. Terus hal ini juga terjadi, dan secara umum kebijakan politik di Indonesia juga masih terkesan diskriminatif gitu dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada perempuan. Dan salah satu contohnya dalam kebijakan hukum tentang upah, seringkali ditemui perempuan yang upahnya lebih rendah dari laki-laki kayak gitu. Terus cenderung lebih didahulukan kebutuhannya, sekolahnya jadinya yang selalu didahulukan adalah laki-laki, bukan perempuan. Itu kalau untuk saat ini sih kayak gitu. Apa sistem hukumnya atau ada kaitan dengan pendidikan atau hukumnya aja? Pendidikan. Oke. Kalau tadi benar apa yang disampaikan kawan Riri, ada beberapa aturan yang sudah cukup baik lah katakan. Kayak misalkan Permendikbud Dikti nomor 55 tahun 2004 yang baru yang menggantikan Permendikbud Dikti tahun 2000 nomor berapa lupa tahun 2001 tentang penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebenarnya secara aturan tuh turunannya udah dibuat, aturan pelaksananya tinggal bagaimana penerapan kampus, tapi eksekusi dari mandat undang-undang itu nggak berjalan sebenarnya kan. Kalau di dalam undang-undang kan udah tegas tuh, misalkan konstitusi mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dijalankan berdasarkan undang-undang pasal 1 ayat 2. Terus Undang-Undang Dasar nomor 27 ayat 1 mengatakan
memperlakukan setiap warga negara sama di muka hukum tanpa terkecuali, itu nggak ada laki-laki dan perempuan, nggak dibahas di situ ya kan. Artinya secara konstitusi, secara aturan hukum ada aturannya, cuma pelaksanaan untuk menjalankan aturan itu dan pengawasannya itu nggak berjalan. Misalkan satu contoh, ada Permendikbud yang mengatakan pencegahan kekerasan seksual dan penanganan kekerasan seksual tadi tuh, ketika ada case di dalam lingkungan kampus, katakan di wilayah UPN, apakah kampus akan kena sanksi atau hanya pelaku saja kena sanksi? Cuma pelaku aja sih. Cuma pelaku aja. Kalau di dalam Terus bagaimana kampus-kampus yang menjalankan permen tadi? Gak ada sanksinya. Itulah yang akhirnya memunculkan data bahwa kekerasan di lingkungan kampus itu cukup besar datanya. Di tahun 2023-24 kalau nggak salah sekitar 2.600 sekian orang mengalami kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya itu di lingkungan kampus. Kayak gitu. Artinya kan aturannya aja ada, itu nggak dilaksanain kayak gitu. Nah, kita akhirnya melihat, oh ini ada nih. Makanya kan kalau di sini muncul satgas, ya kan. Tapi kan mereka terbatas tuh, nggak terakomodir dengan baik. Apalagi kampus-kampus lain yang perspektifnya secara hierarki di lingkungan pendidik itu masih bias gender, bahkan buta gender kayak gitu. Nah, aku jujur setuju sama Bang Kiel banget nih. Apalagi tuh sebenarnya di masyarakat kita lingkungan itu masih jadi perdebatan yang pisah gerbong KRL antara perempuan sama laki-laki, dan ngerasa banyak laki-laki tuh ngerasa perempuan itu lebih diutamakan tentang pisah gerbong itu, apalagi juga untuk diskriminasi jabatan. Ketika perempuan naik ke jabatan yang stereotip itu laki-laki, banyak yang diremehkan, banyak yang dipersulit untuk naik ke jabatan itu. Menurut Bang Kiel gimana sih? Apa sih ya hukumnya? Kan itu masih belum mengimplementasikan hukum sama diskriminasinya. Terus gimana cara menanggapinya itu? coba pakar hukum. Ini pakar hukum aku. Jadi Gimana tuh, maksudnya jadi tadi ada situasi diskriminasi kan tuh. Gimana cara menanggapinya itu loh? Kayak kan aku ngerasa hukumnya itu tuh belum bisa diimplementasikan, maksudnya belum 100% itu terjadi gitu kalau bisa adil antara perempuan dan laki-laki, kayak masih tetap dipermasalahin yang pisah gerbong sama diskriminasi kerja. Gimana sih Bang menanggapinya? Iya, jadi perempuan harus berpolitik. Itu intinya perempuan harus Perempuan berpolitik. Kalau saat ini kuota politik itu berdasarkan undang-undang partai politik dan undang pemilu bahwa hanya 30%, dan ternyata sampai hari ini pun di parlemen masih belum menempuh angka 30%, dan perempuan yang ada di parlemen yang nggak mewakili atau nggak merepresentatifkan kepentingan perempuan, misalkan kayak Mulan Jamila. Maksudnya ya dia kan salah satu perwakilan perempuan, tapi dia bukan dari situasi perjuangan perempuan tuh kayak gitu. Jadi untuk mengatasi situasi yang diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya perempuan harus muncul untuk jadi pemimpin lah, tidak mengalami diskriminasi secara sosial. Ya harus ada yang mengontrol kebijakan itu. Yang mengontrol kebijakan itu kan ya salah satunya misalkan parlemen tuh. Pemerintah menjalankan tugasnya sebagai fungsi eksekusi, parlemen mengawasi kerja pemerintah. Ya perempuan harus berpolitik, jangan sampai perempuan hanya dijadikan objek politik yang 5 tahun sekali, ya kan? Calon-calon perwakilan rakyat yang bukan lahir dari penderitaan perempuan itu muncul, datang, ya kan, memohon untuk perempuan memilih dia, ya kan, meminta dukungannya, sampai di hari hanya dibagi duit untuk serangan fajar, iya kan, transaksional kayak gitu. Dan kita hanya dijadikan objek, perempuan hanya dijadikan angka statistik untuk perhitungan suara kayak gitu. Sedangkan kalau kita mau sadar, kayak perempuan yang berpendidikan misalkan di kampus mahasiswa, ya kan, terus perempuan buruh misalkan yang berorganisasi di serikat buruh, perempuan tani yang berserikat di serikat tani, perempuan KMK yang berserikat di organisasi miskin perkota, mereka lebih tahu mereka yang harusnya muncul untuk mengambil kepemimpinan perempuan dalam parlemen setidaknya. Jadi itu. Betul. Oh, jadi perempuan itu harus bisa berpolitik, bisa Berpolitik. berdiri di kakinya sendiri, Betul. punya pendidikan yang baik agar tidak gampang diremehkan atau gimana, atau direndahkan oleh laki-laki. Iya, betul. Sekarang untuk kakak ada nggak sih closing statement yang menurut kakak harus didengar sama pendengar Spotify dan YouTube channel Coba kita? closing statement kita. Apa ya? Ini nih.
Silakan. Aku mungkin nggak banyak untuk closing statement. Tadi udah banyak lah kita bercakap-cakap. Tapi paling tidak perempuan nggak boleh ragu lagi. Perempuan nggak boleh merasa kecil. Dan perempuan harus coba keluar dari rasa takut itu. Bahwa kemudian akan banyak hambatan yang dihadapi, iya. Itu satu kenyataan yang nggak bisa kita kita lepaskan begitu saja atau kita hindari begitu saja. Tapi dengan kita menghadapi ancaman, bahaya dan lain sebagainya, paling tidak kita sudah memilih. Kita memilih untuk tidak tunduk. Kita memilih untuk menegakkan harkat martabat kita sebagai perempuan. Dan harapannya bagi perempuan yang sudah memiliki satu kesadaran lebih, jangan jadikan itu menjadi kesadaran individu, tapi bagi kesadaran itu dengan lingkungan sekitar. Kalau mungkin bangun organisasi, bangun komunitas, bangun kolektif sebagai ruang edukasi, ruang konsolidasi, ruang persatuan kaum perempuan untuk menegakkan harkat martabat mereka dan kepentingannya. Itu harus menjadi satu kebutuhan maju. Makanya kita di SPP coba membangun wadah itu untuk mengakomodir berbagai macam persoalan-persoalan yang ada, termasuk persoalan perempuan. Jadi keberanian aja tidak cukup, pengetahuan aja tidak cukup. Perempuan yang maju, perempuan harus bisa jadi pemimpin, artinya harus ada sosok perempuan-perempuan yang lain yang mendukung perjuangan perempuan. Jadi itu mungkin. Udah diwakilkan. Oke. Nggak sih, sebenarnya ada sih, cuma nggak terlalu panjang. Nggak apa-apa. Baca ya, mau baca. Semoga cerita dan obrolan kita hari ini nggak putus sampai di sini aja untuk para perempuan di luar. Kita harus yakin dan harus tertanam di diri kita bahwa setiap perempuan itu berhak bersuara, berhak menjadi pemimpin dan berhak mengekspresikan ide-ide mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sekian dari kita. Tapi sebelum podcast ini selesai, kita punya pantun nih untuk penulis setiap podcast kita. Apa tuh, Bay? Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Sekian dan terima kasih.